Selamat pagi para peserta webinar dan rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Farhan di Philip Morning Market Call pada tanggal 29 Maret tahun 2016, di mana agenda hari ini mengenai indikasi ISG serta stok tuas atau saham-saham apa saja yang dapat kita perhatikan pada hari ini. Langsung saja kita mulai terlebih dahulu dari market indikasi, di mana kami perkirakan akan bergerak sideways, di mana support resistannya berada di level 4.726 sampai dengan 4.838, dengan PI ISG saat ini berada di level 27,26 kali. Market driver ISG pada hari ini adalah Asian market yang dibuka melemah pada pembukaan hari ini. Sementara itu juga adanya paket stimulus ekonomi yang ke-11 yang akan diumumkan pemerintah pada hari ini. Ini juga nampaknya akan mempengaruhi pergerakan ISG pada hari ini. Selanjutnya kita beralih ke stock to watch atau saham-saham apa saja yang dapat kita perhatikan pada hari ini. Yang pertama adalah ITMG, di mana ITMG ini mengincar untuk mengakuisisi perusahaan coal atau batubara di Sumatera dan Kalimantan dengan cadangan minimumnya minimal ini sebesar 30-50 juta ton. Perusahaan juga berencana untuk, maksud kami, menyiapkan capex sebesar 38,4 juta USD pada tahun 2016 kali ini. Sedangkan saham yang kedua adalah saham Wijaya Karya, di mana Wika ini memperoleh kontrak baru untuk membangun minyak goreng yang dimiliki oleh PT PN atau PT Perkebunan Nusantara 3. Ini senilai 501,8 miliar rupiah. Saham yang ketiga adalah saham Sampurna Agro, di mana saham Sampurna Agro ini membukukan net income sebesar 247,56 miliar rupiah atau menyusut sebesar 27,24% year on year di tahun 2015. Dan saham yang terakhir adalah saham Kino Indonesia, di mana Kino membukukan net income growth sebesar 152,92% dari sebelumnya sebesar 103,99 miliar rupiah menjadi 263,02 miliar rupiah di tahun 2015. Baik, kita memasuki sesi tanya jawab. Apabila Bapak dan Ibu ada yang mengajukan pertanyaan, dapat diajukan melalui question box yang telah disediakan. Pertanyaan juga dapat diajukan melalui akun Twitter kami @PMMC_Research serta email kami di research@philip.co.id. Webinar ini juga dapat disaksikan kembali melalui YouTube channel kami, yakni di Research Philip Securities Indonesia. Terima kasih. Pertanyaan pertama ini dari Ibu Merisa Rusli mengenai saham Kino baiknya masuk di harga berapa. Baik, untuk saat ini saham Kino resistannya berada di level 4.600 rupiah. Kami menyarankan untuk masuk ke saham Kino di level harga sekarang, yakni di 4.420 sampai dengan 4.400 dengan take profit di level 4.600. Apabila lebih aman lagi, kami menyarankan untuk masuk di level yang berendah, yakni di level 4.200. Terima kasih.
Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Mas Agus, ini mengenai saham SS Hardware. Bagaimana untuk saham S Hardware? Kami melihat secara teknikal bahwa masa bullish dari S Hardware ini nampaknya sudah mulai berakhir dan sekarang memasuki fase sideways, di mana sekarang saham S Hardware ini masih tertahan di harga Rp800. Kami melihat apabila saham S Hardware ini gagal bertahan di 800, maka ada potensi terjadi penurunan menuju ke level selanjutnya, yakni berada di level 765. Dan apabila level ini kembali tertembus, maka level berikutnya ada di level 700. Kami menyarankan untuk tidak masuk terlebih dahulu untuk saham S Hardware dan cenderung wait and see untuk masuk ke saham S Hardware. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini masih dari Ibu Merisa Rusli mengenai saham PTBA. Untuk saham PTBA bagaimana prediksinya? Untuk saat ini saham PTBA nampaknya masih bergerak dalam range yang cukup bullish untuk saat ini, di mana PTBA sudah berhasil menutup gapnya yakni di area sekitar 6.500-an. Kami menyarankan bisa untuk trading buy untuk saham PTBA dengan target harga di Rp7.000 untuk target jangka pendeknya. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Stevi Adrianto mengenai saham MDLN, apakah bisa dikoleksi dan bagaimana untuk support resisten dan short termnya jika ingin beli di harga level berapa? Untuk saat ini nampaknya saham MDLN ini berusaha untuk kembali rebound dari posisi bearishnya, di mana rebound ini dimulai pada awal Maret yang lalu, dan sekarang MDLN sedang mengalami masa koreksi yakni di kisaran harga 400-an rupiah. Saran kami bisa mencoba untuk beli di level harga 400 sampai dengan 395 dengan take profit sementara berada di level 420 sampai dengan 430 untuk take profitnya di saham MDLN. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Bernard Maruli. Selamat pagi untuk Bapak Bernard Maruli yang menanyakan untuk pembagian dividen dari Bank Mandiri dan Bank BRI. Bagaimana dengan KUM dan X-nya? Baik Pak, untuk dividen dari Bank Mandiri dan Bank BRI sendiri, di sini saya mencatat bahwa untuk BRI
CUM-nya adalah tanggal 31 Maret 2016 mendatang, dan untuk X-nya adalah 1 April 2016. Jadi hari Kamis CUM, hari Jumatnya ini adalah memasuki masa X dividen. Sedangkan untuk pembagiannya adalah tanggal 22 April 2016. Sedangkan untuk mandiri, di sini saya mencatat untuk tanggal CUM adalah hari ini tanggal 29 Maret 2016 dan untuk tanggal X adalah tanggal 30 Maret 2016 yaitu esok hari. Sedangkan untuk pembagiannya ini sama dengan BRI yaitu pada tanggal 22 April 2016. Jadi untuk Bank Mandiri di sini untuk hari ini ada potensi untuk naik karena banyak orang akan membeli untuk saham Bank Mandiri sendiri untuk mendapatkan dividennya yaitu sampai dengan penutupan hari ini. Jadi jika Bapak memang sudah memiliki saham Bank Mandiri dan bisa mengincar untuk mendapatkan dividennya, ini bisa memegang atau hold untuk BMRI sampai dengan penutupan hari ini. Dan kalau memang besok mau jual, ini sudah bisa Bapak tetap mendapatkan dividen pada tanggal 22 April 2016 mendatang. Namun untuk esok hari sendiri ini ada kemungkinan biasanya saham-saham yang memasuki masa ex dividen pada esok hari seperti Mandiri ini biasanya mengalami penurunan. Namun sebaiknya jangan panik kalau memang mengalami penurunan, ini merupakan hal biasa. Jadi kalau untuk dipegang untuk jangka menengah sampai dengan jangka panjang ini ini bisa di hold dulu. Dan selanjutnya ini adalah pertanyaan dari Bapak Robertus Emanuel yang menanyakan pergerakan untuk Bank Mandiri dan BBRI. Baik, kita akan lihat untuk Bank Mandiri dan BBRI dari sisi technical chart, di mana di sini kalau kita lihat untuk Bank Mandiri saat ini tren masih sideways di kisaran support 9.800 dan 10.350 untuk resistennya. Namun kemarin ini memang mengalami penurunan dan dari sisi kalau kita lihat untuk MACD di sini mengalami dead cross. Jadi dalam jangka pendek juga memang ada potensi untuk turun sampai dengan ke level supportnya 9.800. Namun untuk hari ini kemungkinan bisa mengalami kenaikan karena banyak orang yang membeli untuk mendapatkan dividennya. Sedangkan untuk esok hari ada kemungkinan mengalami penurunan selama beberapa hari ke depan sampai dengan supportnya 9.800 dan bisa take profit di level 10.350. Sedangkan untuk BBRI di sini kita lihat untuk BBRI juga tampaknya masih terlihat cukup sideways pergerakannya di level supportnya 10.900 dan untuk level resistennya di level 11.500. Kalau kita lihat di sini juga tampaknya selama beberapa hari ini masih akan mengalami penurunan kecuali pada tanggal 31 Maret 2016, jadi hari Kamis ini karena memasuki masa CUM dividen ada kemungkinan mengalami penguatan sementara karena banyak yang ingin membeli untuk mendapatkan dividennya, sedangkan pada tanggal 29 pada tanggal 1 Aprilnya yaitu tanggal hari Jumatnya ini ada kemungkinan mengalami penurunan karena memasuki masa ex dividennya. Demikian Pak. Dan selanjutnya ini selamat pagi untuk Bapak Joni Sianturi yang menanyakan kemarin indeks mengalami penurunan dan banyak saham juga mengalami penurunan. Ini karena apa ya? Apakah karena dolar menguat dan saham apa yang harus diperhatikan atau dibeli pada situasi seperti ini? Baik Pak, untuk perdagangan kemarin sendiri memang IHSG mengalami penurunan lebih dari 1% dan ini disebabkan karena investor asing ini tampaknya melakukan profit taking Pak. Jadi kemarin sendiri asing membukukan net sell sebesar 500 miliar rupiah. Jadi ini lebih disebabkan karena asing yang melakukan profit taking dan juga minimnya sentimen dari dalam negeri dan juga ini disebabkan memang betul karena rupiah yang mengalami pelemahan di mana kemarin seperti kita tahu rupiah sendiri ditutup di level 13.300 terhadap dolar ini mengalami pelemahan dan hal ini disebabkan memang karena dolar sendiri yang mengalami penguatan
penguatan. Namun penguatan dari dolar ini memang disebabkan karena The Fed atau Gubernur The Fed sendiri ini mengemukakan secara terbuka ini tentang peluang kenaikan dari suku bunga US yang akan dilakukan pada pertemuan The Fed mendatang, yaitu pada bulan April 2016. Dan hal ini yang menyebabkan adanya spekulasi dari para investor dan trader sendiri bahwa akan terjadi kenaikan dari interest rate, dan ini menyebabkan banyak orang membeli atau mengoleksi USD atau dolar, sehingga hal ini menyebabkan penguatan dari dolar sendiri. Dan kalau kita lihat kembali, ini sifatnya sebetulnya hanya spekulasi, Pak. Jadi sebaiknya jangan terlalu panik dahulu. Jadi kalau kita lihat untuk saham-saham yang mesti diperhatikan untuk yang mendapatkan sentimen positif dari penguatan dolar atau pelemahan rupiah, ini sebenarnya adalah saham-saham atau emiten-emiten yang mendapatkan revenue atau pendapatan dalam dolar ini, seperti misalnya Srill. Ya, kemudian juga beberapa saham atau emiten yang cost-nya atau biayanya ini dalam dolar, maksud kami yang memiliki utang dalam denominasi dolar, ini juga akan mendapatkan sentimen positif. Sedangkan untuk beberapa sektor lagi yang bisa dilihat adalah sektor-sektor komoditas, karena dengan pelemahan rupiah ini tentu saja semakin menarik untuk sektor-sektor komoditas untuk semakin dilirik. Jadi beberapa yang dapat diperhatikan adalah saham-saham seperti itu. Namun kami sendiri menyarankan sebaiknya jangan terlalu agresif dahulu dan jangan terlalu melakukan panic buying untuk saham-saham tersebut, karena memang hal ini sifatnya masih spekulasi. Demikian, Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Bambang Heru Purwanto yang menanyakan target price untuk Bank Mandiri tahun ini secara valuation. Baik Pak, untuk Bank Mandiri sendiri kami terus terang masih baru mulai melakukan valuasi untuk mengcover Bank Mandiri. Jadi sampai saat ini kami belum mendapatkan target price, namun akan kami umumkan secepatnya setelah kami mendapatkan target price-nya. Demikian Pak. Oke, selanjutnya kita masuk untuk pertanyaan dari sebelumnya selamat pagi dulu. Pertanyaan dari Ibu Diana, untuk Unilever layak di hold atau dijual? Dan ada juga untuk Unilever dari Bapak Robertus Immanuel. Oke, bagaimana perkiraan untuk Unilever?
dan untuk Indofood ya Pak. Dan oke, ada 2 pertanyaan mengenai Unilever, dan mungkin saya rasa untuk Unilever juga banyak pertanyaan ya. Untuk Unilever kemarin ditutup di level 42.000 ya, ini salah satu support yang sempat kita bahas kemarin ya. Dan untuk trading plan-nya, mengingat ada tekanan jual yang tinggi ya, dalam jangka pendek kita bisa hold ini maksimum sampai dengan level 41.600. Oke, atau hanya sedikit di bawah MA 50-nya ya. Kalau nantinya level MA 50 ini tidak mampu untuk menahan penurunan ya, itu artinya memang untuk Unilever sendiri memang tekanan jualnya itu cukup signifikan, sehingga lebih baik kita cut loss saja di bawah level 41.650, di level 41.600 ini. Oke. Dan untuk tambahan juga ya, kalau memang Bapak Ibu memiliki Unilever dengan porsi yang masih kecil ya, kalau ingin spekulasi, saya rasa di level 41.600 ini bisa menjadi salah satu support yang cukup kuat ya. Dan tentu saja ini sifatnya spekulatif ya, jangan terlalu agresif. Dan kalau dikasih nanti sebaiknya kita masuk di level yang lebih rendah, atau di level kalau bisa itu di level 40.000. Namun kalau tidak dikasih dan kalau memang orientasinya itu untuk short term trading, kita bisa coba di level 41.600 begitu. Selanjutnya untuk Indofood dari Bapak Robertus Immanuel juga. Oke, untuk Indofood kelihatannya hampir mirip-mirip dengan Unilever ya, tekanan jualnya cukup kuat. Dan mengingat juga kemarin Indofood mengeluarkan laporan keuangan dengan penurunan laba yang cukup signifikan ya, itu karena biaya keuangan dan juga dikarenakan oleh rugi kurs ya yang cukup signifikan pada tahun 2015 lalu. Oke. Dan kalau ditanya bagaimana perkiraan untuk Indofood, kalau kita lihat dari pergerakan harga short term ya, trennya ini bisa dibilang bearish ya. Dan untuk level support ini ada di sekitar 4650. Oke, which is di harga kemarin ya, roughly di harga sekarang. Dan untuk level support selanjutnya itu ada di kurang lebih MA 50 ya, di 6.700. Dan kalau nantinya MA 50 ini tidak cukup kuat untuk menahan, kemungkinan besar harga akan menuju level 6.500 begitu Pak. Pertanyaan dari Bapak Eri Victor. Pagi Pak, kemarin sore selain BBTN dan Pewon, apalagi yang direkomendasikan oleh Pak Jimmy? Selamat pagi Pak Eri Victor. Jadi rekomendasi yang kemarin saya berikan selain BTN dan Pakuwon adalah Astra Pak. Ya, jangan lupa ya Pak, mumpung saya pas lagi berada di tim riset sekaligus melihat Philip Morning Market Call. Terima kasih Pak Eri dan sukses selalu, happy profit untuk semuanya. Baik, terima kasih Pak Jimmy.
Oke, selanjutnya ada beberapa pertanyaan untuk Akra dari Pak Andri. Akra beli berapa, target berapa? Dan dari Bapak David Gunawan, apa yang menyebabkan saham Akra bearish dan apakah ada analisanya? Oke, dari Pak Andri dulu, Akra beli berapa dan target berapa? Kalau kita lihat dari pergerakannya Pak, untuk Akra sendiri tekanan jualnya ini masih cukup tinggi ya. Kalau ditanya beli berapa dan target berapa, sebaiknya kita menunggu dulu, kita lihat bagaimana pasar merespon penurunan harga, apakah pasar melihat tekanan jual ini sudah cukup ya, dan kalau nantinya sudah ada tanda-tanda untuk pembalikan arah, baru kita lakukan akumulasi Pak. Jadi untuk saat ini sebaiknya kita jangan masuk dulu, karena itu berarti kita akan spekulasinya itu sangat tinggi Pak. Jadi itu ibaratnya itu kita menangkap pisau yang jatuh begitu. Oke. Dan dari Bapak David Gunawan, apa yang menyebabkan saham Akra bearish? Oke, kalau kita lihat dari sisi fundamentalnya aja, dari sisi teknikalnya aja, ya harga pada akhir tahun lalu sampai dengan awal tahun ini ya, ini naik sudah cukup signifikannya. Jadi kemungkinan ada sentimen aksi profit taking sendiri ya. Dan selain itu juga kemungkinan Oke, sorry. Kita lanjut sampai dari Bapak David Gunawan. Oke, maaf ya. Untuk Akra, dari sisi news, tadi teknikal itu karena bearish ya, ada sedikit sentimen profit taking dan juga mungkin profit takingnya itu terlalu berlebihan dan direspon negatif oleh pasar. Dan selain itu dari sisi berita sendiri ya, Akra membukukan penjualan yang turun pada tahun 2015 lalu sebesar 12%, dan juga dari sisi profit memang naik, namun kenaikan dari sisi profit ini masih di bawah konsensus pasar Pak. Jadi kelihatannya berita-berita yang negatif tersebut itulah yang menjadikan atau yang memberatkan pergerakan Akra sendiri begitu Pak. Oke, selanjutnya dari Bapak Mas Agus, saham taksi, apakah isunya akan dibeli asing? Bagaimana technical analisisnya? Terima kasih. Baik, untuk taksi, isu ya, apakah isunya akan dibeli asing? Terakhir memang ada isu bahwa pihak taksi sendiri akan diakuisisi oleh perusahaan dari salah satu perusahaan dari Eropa, itu kurang kalau tidak salah itu dari Spanyol ya. Namun dari
pihak perusahaan sendiri ya mereka tidak memberikan konfirmasi dan mereka juga tidak menyatakan bahwa adanya, maksud kami mereka tidak membenarkan bahwa ada isu tersebut ya. Jadi bisa dibilang itu hanya isu belaka ya. Dan sampai sekarang juga masih belum ada penjelasan mengenai aksi akuisisi atau aksi penjualan taksi ya kepada perusahaan asing lainnya ya. Jadi so far terakhir itu dari Spain atau dari Spanyol ya, dan itu dari pihak perusahaan sendiri mereka mengatakan bahwa itu hanya itu berita yang tidak benar dan tidak bisa dikonfirmasi oleh perusahaan. Oke. Dari sisi TA-nya atau technical analysis-nya sudah saya rasa ini sudah 2-3 hari ini sudah auto reject ya, dan itu juga menandakan bahwa memang untuk taksi sendiri tren bullish-nya atau spekulasinya ini sudah berakhir ya. Jadi bagi Bapak atau Ibu yang mungkin kemarin mengikuti rally taksi ya dan belum sempat dilikuidasi ya, sebaiknya berhati-hati ya. Kalau nanti ada rebound sedikit sebaiknya kita sell on strength saja begitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini selamat pagi untuk Bapak Apriandi yang menanyakan untuk saham BCA dan ACE seperti apa pergerakan hari ini. Baik Pak, untuk BCA di sini kita akan lihat dari sisi teknikal, di mana untuk BCA sendiri memang selama beberapa hari kemarin mengalami penurunan yang cukup signifikan, dan untuk hari ini sendiri kami perkirakan pergerakannya akan cukup flat seiring dengan pergerakan IHSG yang juga kami perkirakan akan bergerak sideways atau bergerak mendatar pada hari ini. Dan begitu juga untuk saham BCA, ini kami perkirakan masih pergerakannya tidak akan terlalu signifikan pada hari ini atau cenderung terbatas. Dan untuk support resisten untuk saham BCA ini berada di level 13.150 dan 13.800. Jadi saat ini sudah mendekati level supportnya. Jadi kami jika Bapak tertarik untuk membeli saham BCA ini bisa buy di sekitar level 13.150 dan 1-2 fraksi di atas atau di bawah, dan kemudian bisa take profit di level 13.800. Dan memang kemarin kami juga sudah merilis untuk laporan update dari BCA sendiri, di mana target price terbaru kami untuk sampai dengan akhir tahun 2016 ini adalah di level 13.810. Jadi tidak terlalu jauh dari level resistennya saat ini. Demikian Pak.
Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya untuk Adi dari Bapak Anmar Riyandi. Mohon bahas Adi untuk jangka pendek dan menengah. Oke. Untuk Adi kita lihat dari jangka menengah dulu ya. Di sini kalau kita lihat dari sisi dari pergerakannya atau dari teknikalnya, untuk jangka menengah sendiri ada trend bullish ya. Ini garis panjang yang mengarah ke atas, oke. Dan kalau kita lihat dari jangka pendek ya ke time frame yang lebih kecil, untuk saat ini ada sedikit konsolidasi ya untuk Adi. Kalau kita lihat MACD juga mengarah ke bawah ya. Memang harga kemarin sudah menyentuh level tinggi ya, salah satu level resisten dia itu di level 2.800 ya, bisa dilihat di sini. Oke. Dan untuk support sendiri ini ada di level kurang lebih 2.600 dan di situ juga ada MA50. Jadi untuk jangka pendek level 2.600 ini bisa dibilang salah satu level support yang cukup kuat untuk jangka pendeknya. Dan kalau kita lihat ya beberapa atau swing low yang terakhir ya, ini turun namun hampir menyentuh MA50 juga, namun tidak berhasil menembus ya. Jadi berdasarkan pergerakan historisnya bisa kita simpulkan bahwa memang MA50 ini atau level di kurang lebih 2.600 bisa menjadi salah satu entry point dan juga bisa menjadi salah satu support yang cukup kuat untuk jangka pendek untuk Adi. Begitu Pak. Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir dari Pak Stevi. Bagaimana dengan ERA? Apakah masih bisa rebound untuk jangka pendek? Support dan resisten, oke. Untuk jangka pendek, Pak, kalau kita lihat dari pergerakan, kemungkinan besar ya dalam jangka pendek masih ada sedikit konsolidasi ya. Dan untuk level supportnya itu ada di kurang lebih 640 sampai dengan 630. Oke, dan untuk resistannya itu ada di sekitar level 700 sampai dengan 720. Oke, jadi kalau Bapak sudah punya, Pak Stevi sudah punya, dan porsinya tidak signifikan ya, mungkin bisa di average down lagi di level 640 sampai 630 ini Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, kembali lagi berhubung kendala waktu, kita harus mengakhiri untuk sesi Philip Morning Market Call-nya. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu yang telah disampaikan dan juga partisipasi Bapak Ibu. Kembali lagi kami mengundang untuk mengikuti sesi PMMC pada esok hari pada jam yang sama. Oke, untuk itu terima kasih, selamat pagi dan happy trading.